Hey guys, welcome to my very first video tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial untuk menggambar denah sederhana dengan menggunakan AutoCAD. Langsung saja kita mulai. Pertama, di sini saya menggunakan AutoCAD 2019 for MacBook version. Di sini saya memilih template acadiso.dwt. Lalu kita open. Setelah terbuka lembar kerja seperti ini, selanjutnya kita akan menambahkan layer state. Jika tidak ada layer state di layar AutoCAD, kalian bisa mengetikkan LA lalu enter. Lalu setelah itu kita akan membuat new layer. Yang pertama, kita akan menambahkan layer as. Enter. Lalu selanjutnya layer arsir. Lalu setelah itu, kita akan mengganti warnanya. Untuk arsir, kita akan mengganti ketebalan garisnya. Kita akan menggunakan ketebalan garis 0,05 mm. Kusen saya akan menggunakan 0,05. Furniture saya akan menggunakan 0,00. Grid saya akan menggunakan 0,00. Dan teks 0,00. Untuk arsir juga 0,00. Lalu kita klik ini untuk memunculkan layer state pada layar kerja AutoCAD. Setelah itu kita akan mengetik units. Kita akan memilih precision dengan 2 angka 0 di belakang koma, dan saya akan menggunakan satuan cm. Lalu oke. Nah, setelah sudah, kita akan membuat luas tanahnya terlebih dahulu dengan ukuran 16,7 kali 10 meter. Pertama-tama kita ketik rect. Karena kita menggunakan satuannya cm, maka kita akan mengetik 1000 kali 1670. Lalu enter. Ini luas tanahnya sudah ada. Setelah itu kita akan membuat bangunannya. Nah, lalu ini saya explode agar bisa di offset. Setelah itu kita offset. Pertama kita offset sejauh 300. Lalu offset lagi sejauh 300. Lalu offset sejauh 570. Enter. Lalu offset sejauh 300 lagi. Dan offset sejauh 200. Enter. Oh ya, jangan lupa untuk selalu men-save ini agar tidak hilang. Denah rumah. Oke, kita akan membuat bagian jemuran ruang keluarga kamar tidur. Pertama kita offset. Offset sejauh 300. Lalu offset lagi sejauh 200. Dan offset lagi sejauh 200. Nah, setelah itu kita akan menghapus bagian yang tidak diperlukan dengan mengetik tr, enter. Lalu enter lagi. Kita akan menghapus ini. Ini kita erase saja. Setelah itu kita sudah membuat jemuran, carport, ruang makan, ruang keluarga, dan kamar tidur. Untuk dapur dan kamar mandinya, kita bisa menggunakan polyline. PL, enter. Dari sini kita ke sini sejauh 100.
enter, lalu tarik ke bawah sejauh 150, enter lagi. Setelah itu kita akan membuat polyline lagi. Dari sini ke bawah sejauh 150, enter. Lalu ini kita buat sejajar. Klik dan tutup di sini. Untuk dapur, karena dapur ukurannya 200, maka kita akan menarik polyline dari sini ke bawah sejauh 200, lalu ke kanan sejajar dengan ini. Klik. Lalu kita akan membuat kamar tidur sejauh 300, lalu kita tutup di sini, enter. Setelah itu kita akan membuat ruang tamu, enter. Dari sini ke bawah sejauh 300, enter, dan kita tutup di sini, enter. Dan yang terakhir, untuk kamar tidur utamanya, kita tutup saja dari sini ke sini, enter. Dari sini kita tarik ke bawah, ketik 300, enter, dan sejajar dengan sisi yang ini, klik, tutup, enter. Nah, ini jadi dipercepat saja setelah semua asnya sudah digambar. Selanjutnya kita akan membuat kolom. Kita akan menggunakan layer kolom. Lalu kita ketik drag. Klik sekali, kita gunakan ukuran 15 kali 15. Enter. Nah, untuk kolom ini akan kita arsir. Gunakan layer arsir, kita hatch dengan menggunakan hatch solid. Lalu ini kolomnya kita grup. Setelah itu kita copy. Kita cari midpoint yang atas dan midpoint yang samping. Lalu kolomnya kita taruh di setiap perbatasan garis asnya. Setelah kolom sudah jadi semua, sekarang selanjutnya kita akan menggunakan dinding. Kita gunakan layer dinding. Kita ketik rect, klik sekali, dinding ini ukuran 100 kali 15. Lalu yang ini kita offset ke dalam sebanyak 2 untuk plasternya. Enter, lalu garis plaster yang ini kita samakan ke ujung dan ini kita tarik ke ujung. Lalu dinding ini akan kita hatch. Kita gunakan layer arsir ketika untuk tembok kita akan menggunakan ANSI 32. Nah, save. Lalu untuk tembok ini akan kita copy dari midpointnya ke sini. Ya. Lalu ke sini. Enter. Lalu tembok ini bisa kita blok. Lalu dari titik tengah-tengah ini kita tarik sampai ke ujung hingga bertemu kolom yang satunya. Kalau sudah, begitu pula dengan yang ini. Kalau sudah, kita bisa blok yang ini, lalu kita gunakan mirror. Mirror dari ujung yang ini ke ujung yang satu ini. Enter. Lalu kita mirror lagi dari ujung ini ke ujung satunya.
enter, lalu kita mirror lagi dari ujung ini ke ujung yang ini, enter. Ini juga bisa kita mirror dari garis tengah sini ke bawah, ke atas, enter. Lalu tembok ini kita pendekkan sampai ke sini. Lalu yang ini kita mirror lagi dari tengah ini ke bawah, enter. Karena ini panjangnya sama, kita bisa copy tembok yang ini, copy. Nah, lakukan yang sama pada seluruh sisinya. Nah, setelah seluruh kolom dan dinding sudah jadi, selanjutnya kita akan menggunakan layer dinding. Lalu kita pilih polyline. Kita akan tarik garis dari sini ke kiri sejauh 158. Lalu ke bawah, kita luruskan dengan kolom yang ini. Lalu kita tutup di sini. Enter. Lalu kita pilih rect. Kita akan rect sebesar 158 kali 30. Lalu ini kita move dari sini ke ujung sini dan kita copy ke bawah, enter. Setelah itu kita akan membuat polyline untuk luas tanahnya. Dari ujung sini kita tarik garis ke bawah dan kita ratakan dengan kolom yang sebelah kanan sini dan kita tutup, enter. Garis as ini bisa kita matikan dengan mengklik pilih yang as dan kita matikan di sini, dan garis as pun tidak akan terlihat lagi. Setelah itu, selanjutnya kita akan membuat pintu dan jendela. Kita akan menggunakan layer kusen. Kita ketik rect dengan ukuran 5 kali 15. Lalu kita rect lagi ukuran 1 kali 4. Ini kita move ujung yang ini ke ujung yang ini. Setelah itu kita trim yang ini. Lalu kusen ini akan kita join. Setelah itu kita akan membuat rect lagi dengan ukuran 72 dikali 4. Lalu kita move ujung yang ini ke sini. Setelah itu ini kita akan mirror dari midpoint ke bawah, enter. Setelah jadi, ini bisa kita copy terlebih dahulu untuk membuat pintu depannya. Kita copy saja ke bawah, enter. Setelah itu ini kita rotate dari sini ke atas. Setelah itu kita akan membuat arsirannya. Kita pilih layer arsir, ketik H, lalu kita gunakan hatch ANSI 31 untuk hatch kayu. Sini, sini, dan sini. Enter. Setelah itu kita akan menggunakan arc dari sini ke sini ke sini. Oh ya, ini layernya belum diganti, kita gunakan layer kusen. Save. Untuk pintu depan, ini juga kita rotate dari titik sini ke atas. Setelah itu kita akan art dari sini ke sini sampai sini. Layernya belum diganti, layer kusen. Layer kusen. Lalu ini kita move ke kanan sejauh 40 cm. Karena kita menggunakan pintu dengan lebar 18
80 dan 40 cm. Selanjutnya kita ketik REC dengan ukuran 36 kali 4. Ini kita move ke ujung sini. Nah, setelah itu yang ini kita rotate juga dari sini ke bawah, lalu kita arc dari sini ke sini, ketemu di sini. Lalu setelah itu ini juga bisa kita hatch. Gunakan layer arsir, hatch di sini, sini dan di sini, dan di sini. Setelah itu yang ini kita group, dan yang ini juga kita group. Selanjutnya kita akan membuat jendela. Kita gunakan rect dengan ukuran 5 kali 15. Lalu yang ini kita copy ke kanan sejauh 55. Enter. Setelah itu kita membuat polyline dari ujung sini ke sini. Enter. Enter lagi dari ujung sini ke sini. Enter. Nah, untuk jendela ini kita menggunakan ukuran 60. Kita ukur dengan menggunakan measure geom untuk memastikan, dan ini ukurannya benar 60. Save. Setelah itu kita akan membuat tengahnya. Kita gunakan rect lagi. Karena ketebalan kaca biasanya 6 mm, maka kita akan menggunakan kaca dengan 50 kali. Untuk menulis 0,6 kita cukup mengetikkan titik 6, sehingga itu akan terinput 0,6. Lalu kita move, kita pilih tengahnya, dan kita move ke tengah sini. Save. Setelah itu kita akan hatch ini menggunakan layer arsir, dan kita menggunakan layer solid, menggunakan hatch solid. Enter. Nah, jendela yang satu sudah jadi. Selanjutnya kita copy untuk membuat yang 2 jendela dan 3 jendela. Setelah itu kita akan menggunakan wipe out. Pilih, kita naikkan sedikit ke atas, lalu tarik ke atas lagi, dari sini ke bawah sedikit, dan dari sini ke bawah sedikit. Enter. Nah, oh iya, ini masih menggunakan layer arsir, kita ganti menjadi layer kusen. Lalu untuk yang ini yang sudah kita group tadi, kita draw order dan bring to front, sehingga dia akan muncul di depannya. Oh iya, ini jendelanya tadi belum di group. Kita group dulu. Dan ini kita group. Ini juga kita group. Setelah itu ini juga kita wipe out. Kita akan membuat boven light. Copy untuk boven light, kita copy ke atas. Lalu kita akan, ini kita ungroup terlebih dahulu, UNG. Ini akan kita ganti. Kita erase, juga kita erase. Dan kita buat polyline. Dari sini kita jadi midpoint-nya ke kanan. Enter. Ini jika ini masih layer arsir, kita tinggal ketik MA dan ketikkan ini, sehingga ini akan menggunakan layer kusen. Nah, kita gunakan layer kusen.
Untuk button light, kita akan menggunakan line type. Kita klik manage, download. Kita akan menggunakan line type garis putus-putus, yaitu ini, ISO dash. Kita klik 2 kali dan enter. Lalu untuk ketebalannya, kita akan menggunakan line weight 0,20. Save. Setelah itu, button light ini, nah karena ada button light yang 2 pintu, maka yang ini kita copy di sini ke sini dan kita copy lagi ke sini. Enter. Lalu yang ini kita group. Escape. Ini kita group. Dan ini kita group juga. Lalu kita wipe out. Nah, oh iya, saya baru ingat karena untuk kusen ini tidak usah diarsir karena denah, maka ini kita ungroup. Ini kita ungroup terlebih dahulu. Lalu hatch-nya kita erase. Dan ini kita group lagi. Untuk pintu depan, karena ini akan kita rotate dari sini ke bawah. Setelah itu ini kita mirror. Ini kita delete. Lalu ini kita copy. Kita pilih ujung yang ini. Dan kita pindahkan ke ruang tamu untuk pintu depan. Di sini. Nah, karena pakai wipe out, maka belakangnya ini akan hilang secara otomatis. Nah, untuk menghilangkan garis wipe out-nya ini, kita tinggal ketik wipe out, enter. Lalu ini ada frame dan polyline, kita ketik F, enter. Lalu kita off. Nah, maka ini akan hilang garis wipe out-nya. Setelah itu, untuk ini juga kita copy. Ini kita rotate dari sini ke atas. Lalu ini kita copy. Ini akan kita taruh di kamar mandi. Kita copy ke sini. Untuk pintu yang lainnya, ini bisa kita rotate lagi dari sini ke atas. Lalu ini kita copy. Ini kita akan mirror. Tarik, turun ke bawah. Yes. Ini kita copy. Kita copy semuanya, copy. Lalu ujung yang ini kita pindahkan. Setelah itu kita akan
menaruh jendelanya. Jangan lupa di save, kita akan menaruh jendelanya. Pertama kita akan menaruh jendela Bovenlike untuk kamar mandi. Ini kita copy, semuanya kita blok, copy, kita ambil tengah-tengahnya, tengah-tengah jendelanya, lalu kita taruh di kamar mandi, di sini, di tengah, ya sini, enter, lalu kita Bovenlike kamar mandi yang kedua, ini kita rotate terlebih dahulu ke bawah, lalu kita copy, kita ambil midpointnya. Setelah itu kita pindahkan ke sini, ke midpoint yang di sini. Enter. Lalu save. Selanjutnya kita akan menaruh jendelanya. Untuk jendela yang satu kita move dari garis tengah yang di pinggir sini. Ini akan kita taruh di sini, di samping pintu ini. Oh, ini karena ini agak tertutup jendelanya, maka kita klik ini, klik kanan dan bring to front. Nah, ini pun akan terlihat menjadi di depan. Lalu save. Setelah itu kita akan memindahkan jendela untuk kamar. Ini kita akan copy, CO, lalu kita pilih midpointnya. Karena posisinya ada di tengah-tengah, maka jendela kamar ini akan kita taruh di tengah-tengah sini. Nah, setelah itu sudah, lalu jendela ini bisa kita rotate ke bawah. Ini bisa kita copy untuk jendela dapur, kamar, dan ruang tamu. Ini kita copy pertama untuk jendela dapur, kita cari midpointnya, lalu kamar juga midpoint. Untuk jendela ini kita move, karena jendelanya menempel dengan pintu, maka kita move dari midpoint dari sini ke pintu depan, ke sini. Nah, ini bisa kita trim. Bentar. Lalu pintu ini kita bisa bring to front. Klik kanan dan bring to front. Nah, sekarang kusennya sudah menyatu dengan kusen jendela, kusen pintu dan kusen jendela. Setelah itu kita akan menaruh jendela Nah, setelah semuanya sudah terpasang, untuk ini bisa kita stretch, ini bisa kita pendekkan dari sini, lurus dengan kolom yang ini. Ini bisa kita iris. Saya akan membuat garis beda tinggi. Saya akan menggunakan layer dinding, polyline. Pertama beda tinggi untuk pintu yang di sini, sini, enter. Lalu enter lagi, beda tinggi untuk yang di sini sampai sini, enter. Oh ya, ini belum di stretch, ini kita pendekkan, samakan dengan yang ini.
Lalu kita polyline lagi dari ujung sini ke ujung kolom, enter. Setelah itu beda tinggi kamar mandi dari sini ke sini, enter. Setelah itu beda tinggi untuk ruang tamu. Save. Nah, setelah sudah semua beda tingginya, karena saya sudah menyimpan furniture dengan folder sendiri, maka saya akan mengambil furniture meja untuk ruang tamu dari sini. Ini saya tinggal ketik Command C, lalu di sini saya Command P. Ini saya akan menaruhnya di ruang tamu di sini. Kalau ingin menaruhnya pas di tengah-tengah, tinggal move dari sini lalu di sini. Setelah itu saya akan memasukkan furniture untuk ruang keluarga. Setelah semuanya jadi, saya akan membuat polyline untuk teras. Di sini sampai ke ujung. Enter. Begitu pula dari sini. Polyline dari sini sampai sini. Enter. Sekarang kita akan membuat keterangannya. Kita gunakan, ini layernya menjadi banyak karena tadi kita mengcopy furniture ya, jadi layernya menjadi banyak. Kita akan menggunakan layer text, lalu kita ketik MT, enter, kita taruh di sini. Setelah itu ukurannya kita ganti menjadi 30 dan kita tinggal mengetik. Yang pertama kita ketik carport. Nah, setelah itu ini tinggal kita copy untuk keterangan di tempat-tempat yang lainnya. Nah, setelah itu untuk mengganti tulisan ini, kita tinggal blok yang ini, lalu kita ketik TE, text edit. Lalu kita akan mengetik jemuran, save. Selanjutnya saya akan membuat ukurannya. Saya akan menggunakan layer grid, dan line type-nya saya akan menggunakan A4 ISO 7100. Lalu saya akan membuat X-line, XL, lalu V untuk vertikal. Saya akan menaruhnya di tengah sini, di sini, sini, di setiap garis asnya.
Setelah itu saya akan membuat X-line untuk garis yang horizontal. Di sini. Setelah itu, garis ujung ini kita offset. Ujung ini kita offset sejauh 30. Offset ke kanan, yang ini ke kiri, yang ini ke bawah, yang ini ke atas. Enter. Lalu ini kita klik. Lalu kita trim. Nah, setelah itu kita akan membuat dim line. Ketik D, dim style. Kita akan menggunakan ini, dim style yang sudah saya setting. Lalu DLI, ketik DLI. Untuk ukuran yang atas dari sini ke sini. Kita tarik ke atas sejauh 30. Nah, ini kita menggunakan layer text ya, untuk dim line-nya sendiri, dan ini by layer. Untuk ukuran selanjutnya kita tinggal mengetik DCO, dim continue, untuk menyamakan layernya tinggal ketik match prop dan samakan layer ini semuanya. Enter. Setelah itu kita akan menggunakan DLI lagi untuk garis total ukurannya. Tarik ke atas sejauh 100. Begitu pula untuk yang ini, kita ketik DLI, kita mulai dari sini sejauh 60 dan DCO. Lalu DLI dari sini ke sini 60. Untuk sisi bagian bawahnya kita tarik 60 DCO. Setelah semua dimensi lainnya ini, ini tidak usah. Setelah semuanya sudah, ini bisa kita trim. Karena ini hanya untuk ini, jadi kita trim di sini. Trim. Enter. Nah, sudah ya, apabila ini garis-garisnya tidak muncul, kita tinggal ketik RE, enter.
Nah, ini pun akan kembali seperti semula. Ini kita dapat menggunakan layer arsir untuk lantai teras. Di sini saya menggunakan ANSI 37 dengan skala 8. Ini untuk terasnya. Setelah itu untuk carportnya saya akan menggunakan air ini di sini. Selanjutnya ukurannya ini sudutnya kita ganti jadi 90 derajat dan scale-nya 0,1 sini. Saya akan menggunakan hatch lagi untuk mengeras untuk tamannya. Di sini saya menggunakan hatch grass. Ini dikembalikan ke 0. Taruh di sini. Nah, karena terlalu tebal di sini scale-nya saya ganti menjadi 1. Di sini semua temennya. Selanjutnya untuk jemuran saya akan menggunakan hatch. Dan di sini saya memilih yang Bearstone. Lalu kita taruh di sini. Untuk angle-nya diubah jadi 0 dan ini kita ubah menjadi 3. Lalu untuk kamar mandi kita hatch lagi menggunakan ANSI 37 dan ini 45 derajat. Karena terlalu rapat, skalanya saya ganti jadi 5. Lalu untuk kamar mandi yang satunya, setelah itu jadi denah. Untuk menyimpan gambar denah ini, kita bisa mengeprintnya dengan cara klik print, lalu kita window, dan printernya dipilih DWG atau PDF. Setelah itu saya biasanya memakai yang monokrom dan ini dipilih ke tengah, maka nanti hasilnya akan menjadi seperti ini dengan detail-detailnya. Sekian tutorial dari saya, semoga bisa membantu.